Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang metodologi, ingin membahas tentang populasi dan sampel demi memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada saya sendiri, kemudian ada rekan saya, Ita Purwanisi, selanjutnya ada Arsyad Novianti Puput. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu populasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, populasi memiliki arti seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Melalui penjelasan tersebut dapat diartikan populasi adalah sebutan untuk orang-orang atau penduduk yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Secara sederhana, populasi dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono tahun 2005. Kemudian populasi berdasarkan sifatnya. Populasi berdasarkan sifatnya itu terdiri dari populasi homogen dan populasi heterogen. Yang pertama, populasi homogen merupakan populasi yang memiliki unsur-unsur yang bersifat sama. Jenis populasi ini tidak mempersoalkan jumlah secara kuantitatif. Populasi heterogen merupakan unsur-unsur dalam populasi tersebut memiliki sifat yang beragam atau bervariasi. Populasi ini memerlukan batas-batas yang harus diterapkan terlebih dahulu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada penelitian bidang sosial, populasi yang digunakan cenderung bersifat heterogen karena subjeknya seringkali adalah manusia serta gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, populasi berdasarkan pendapat dari para ahli. Yang pertama, berdasarkan dari Netra. Ia mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama, sehingga saat menjumpai individu dengan sifat umum atau sama satu sama lain, maka bisa dijadikan populasi dalam sebuah penelitian. Kedua, dari Sugiono. Ia memaparkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga dalam melakukan penelitian, seorang peneliti perlu menentukan karakteristik dari objek penelitian. Baru kemudian mencari populasi atau objek penelitian yang secara keseluruhan memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya masih dalam pendapat para ahli, yaitu dari Hadari Nawawi. Ia mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Kemudian yang keempat dari Bugin, dia mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan atau universum dari objek penelitian berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Selanjutnya yang terakhir ada dari Nur Salam. Ia menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Sehingga selama suatu variabel masih memiliki hubungan dengan topik yang diteliti, maka termasuk dalam populasi penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ita Purwanisi. Silakan. Next yuk. Sampel. Sampel adalah jumlah pengamatan yang tidak bisa diambil dari suatu populasi. Dalam istilah dasar, populasi adalah jumlah total individu, hewan, benda, pengamatan, data, dan lain-lain. Dari setiap subjek yang diberikan, jadi sampel dengan kata lain adalah bagian atau sebagian dari seluruh kelompok dan bertindak sebagai bagian dari populasi. Sampel digunakan dalam berbagai pengaturan di mana penelitian dilakukan. Para ilmuwan, pemasar, agen pemerintah, ekonom, dan kelompok penelitian adalah di antara mereka yang menggunakan sampel untuk studi dan pengukuran mereka. Sampel mengacu pada versi yang lebih kecil dan dapat dikelola dari grup yang lebih besar. Ini adalah himpunan bagian yang berisi karakteristik populasi yang lebih besar. Sampel digunakan dalam pengujian statistik ketika ukuran populasi terlalu besar untuk pengujian untuk memasukkan semua anggota yang mungkin atau pengamatan. Sampel harus mewakili populasi secara keseluruhan dan tidak mencerminkan bisa terhadap atribut tertentu.
Manfaat penggunaan sampel dalam penelitian. Penggunaan sampel ini diperlukan dalam penelitian kuantitatif karena akan sangat menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya apabila penelitian harus meneliti seluruh individu dalam suatu populasi. Terdapat beberapa manfaat penggunaan sampel dalam penelitian, yaitu satu, menghemat biaya, tenaga, dan waktu penelitian, karena tidak harus meneliti keseluruhan populasi, cukup dengan beberapa sampel yang terpilih. Dan kedua, perolehan data akan menjadi lebih cepat karena cukup beberapa sampel yang diteliti, sehingga waktu yang digunakan pun relatif sebentar. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang banyak dengan biaya yang lebih murah. Yang keempat, menentukan presisi atau ketepatan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh. Dan yang kelima, menghasilkan gambaran perwakilan dari seluruh populasi, yaitu mampu memberikan informasi yang terkait populasi yang diteliti melalui perwakilan beberapa sampel saja, sehingga informasi yang dibutuhkan mampu menjawab tujuan dari penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan sampel. Macam teknik pengumpulan sampel antara lain yaitu satu, probability sampling atau random sample, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampel dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan yaitu probability atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Terdapat beberapa model atau jenis lain dari teknik random, yaitu pengambilan sampel acak sederhana atau sampel random sampling. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis, yaitu systematic random sampling. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata, yaitu stratified random sampling. Dan yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar daerah atau wilayah, yaitu cluster random sampling. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Puput. Selanjutnya saya Puput Novianti di sini akan menjelaskan teknik pengumpulan sampel kedua. Non-probability sampling atau random sample, yaitu teknik non-random sample, teknik pengambilan tidak acak. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Macam dari teknik pengambilan sampel jenis ini yaitu satu, purposive sampling, 2, snowball sampling, 3, accidental sampling, 4, quota sampling. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besar sampel. Besaran sampel. 1. Tingkat homogenitas anggota populasi. Semakin tinggi tingkat homogen atau populasi, maka semakin rendah sampel yang bisa diambil. Presisi. 2. Presisi merupakan derajat dari populasi. Semakin tinggi presisi yang diharapkan, maka semakin besar jumlah sampel yang diambil. 3. Jumlah sampel yang ditentukan harus menjamin bahwa data yang diperoleh akan dapat dianalisis dengan rancangan analisis data yang sudah ditentukan. Kesimpulannya, dalam penelitian kuantitatif dikenal dengan adanya sebuah penelitian karena keduanya dapat memberikan jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Jadi kesimpulan perbedaan antara populasi dan sampel yaitu populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel hanyalah sebagian dari populasi itu sendiri. Begitulah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Dikembalikan lagi kepada Ayu. Baik, terima kasih Putu untuk pemaparan dari materi kelompok kali ini. Demikian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.